sekarang sudah saya konfirmasi kan. Iya. Itu kehendaknya Edis gitu. Ya, kehendaknya Edis. Tapi kalau disebut Nabi Muhammad itu rob, nggak bisa. Gitu. Itu kehendaknya Edis. Kalau Nabi Muhammad ya dipaksa-paksain nih, dia mimpin nih di Jazirah Arab, apakah bisa disebut rob? Hanya untuk manusia. Di saat itu aja, itu pun saya jawab kalau tersusun kalimatnya ada domirnya, baru bisa disematkan kepada manusia. Rob itu tidak boleh disematkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah bang, abang tahu nggak gara-gara Edis ada yang mu'alaf? Gak tahu Pak Ustaz. Kemarin itu gara-gara Edis tidak mengakui Yesus Tuhan. Artinya Edis ini dinilai oleh orang Kristen munafik gitu. Sehingga iya, saya udah nonton ya. Itu. Saya juga gara-gara Edis malah mualaf orang. Saya juga kaget kemarin. Ada saya tidak sengaja saya nonton di video di TikTok itu scroll ada video itu muncul. Memang. Tadi di mana ya? Siapa punya ya? Tahu lupa saya. Ada juga yang kirim ke saya dari netizen ini. Orang-orang itu kirim ke DM ke saya. Kamu kalau sampai ini kamu nontonnya ini, dikasih videonya Edis loh. Bang Edis bilang, iya. Dia tidak mengaku Yesus itu Tuhan gitu. Iya memang. Kaget. Saya kaget. Makanya kan saya bilang sama Kristen, kamu dibodohi Edis. Edis kalaunya tidak masuk transparan, maka disebut Yesus itu bukan Tuhan. Nah gitu. Tapi kalau udah masuk transparan, tanya aja Edis, Yesus Tuhan, mana dalilnya? Meskipun nggak ada tetap Tuhan. Itu Edis. Gara-gara Edis orang jadi mu'alaf bang. Gara-gara Edis abang jadi murtad. Kira-kira pintar yang mana ya? Jadinya kan membingungkan gitu. Gini aja bang, kita beragama itu bukan karena debaternya, tetapi karena ajarannya seperti apa gitu. Kita nggak bisa melihat orang yang beragama itu melihat dari oknumnya. Oh kelakuan Islam begini, kelakuan Kristen begitu, nggak bisa. Tapi lihat dari ajarannya gitu. Kalau ajarannya mengajarkan Yesus sembahlah aku adalah Tuhan, baru silakan Anda berpikir. Kalau seperti itu buktikan ketuhanannya. Kan seperti itu. Kalau jujur, kalau di Injil Pak Ustadz sama di jauh usah di Injil lah, di Al-Quran aja. Saya udah baca semua. Itu termasuk dari Al-Fatihah ke Al-Baqarah udah saya baca. Coba bang, kalau gitu saya minta bacain Al-Fatihah dok. Oh baik. Kalau dulu saya diajarkan harus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang juga. Iya. Masih ingat ya, Pak Ustad? Wajar ya teman-teman. Karena waktu saya mualaf itu saya sangat rajin sholat Pak Ustad. Bahkan sangat rajin. Bahkan masjid yang paling jauh 8 kilo supaya saya tidak diketahui sama abang saya di sini, keluarga di sini, saya pakai mobil ke sana Pak Ustad. Dulu. Karena saking saya tuh takut sekali itu nggak sholat, betul. Makanya saya, kenapa setelah saya nonton Bang Edis, kok perasaan itu hilang gitu loh. Perasaan dulu yang saya kepengen sekali dengar ajan itu saya kayak rasa gelisah. Aduh, saya harus kemana nih? Karena kalau masjid yang di kota sini, kan saya kan di Flores nih Pak Ustadz. Kalau di sini nanti teman-teman saya tahu, loh, nanti takut saya gitu. Jadi saya harus pergi yang jauh di Lebo namanya, Lebo. Iya teman-teman gini, tadi abangnya memang ngaku dia Katolik dari awal, masuk ke Islam sebulan, habis itu kembali ke Kristen gitu. Jadi kalau bacaan Al-Fatihahnya seperti itu ya wajar. Iya. Jadi yang bikin saya ini Bapak Ustadz, dulu perasaan saya itu gelisah kalau nggak sholat, benar. Tapi setelah saya nonton kembali Bang Edis dan saya nonton ini dia punya debat apa tuh, saya jadi
hilang perasaan itu, heran ya. Makanya saya kepengen lagi tahu tentang Nabi Muhammad ini bagaimana sih. Maka saya beli bukunya gitu. Terus Saya beli Al-Quran yang terjemahan Indonesia. Di situ Al-Quran juga bilang bahwa banyak sekali ayat yang saya dapat yang yang sesuai gitu. Jadi dia tuh nyambung. Dia nggak putus-putus seperti ya. Kalau Bang Edis kan ngambil separuh ayat aja. Kayak contoh kemarin kan ada tema yang dibuat itu bahwa kalau orang kafir itu harus bayar kan? Tema yang tadi siang dibuat kemarin itu. bayar supaya apa? supaya dilindungi sama orang Islam, dia harus bayar pajak. Bayar jizyah gitu. Terus Iya. Setelah saya baca dari atas ke bawah itu perjanjian tentang ini sebenarnya, bukan harus bayar supaya jangan dibunuh, bukan. Jadi sepenggal ayat yang diambil gitu loh Pak Ustadz. Oh iya, kalau untuk di framing katanya Islam pembajak, ya pembajak ngambil dari orang luar Islam supaya tidak dibunuh. Enggak, padahal orang yang ngambil jizyah itu untuk melindungi mereka gitu. Iya. Untuk apa? Untuk keperluan tentaranya, beli senjata, untuk semua operasional dari tentara Islam untuk melindungi orang non-Islam itu diambil jizyah. Kayak gitu. Jadi kalau di framing umat Islam ngambil jizyah untuk membunuh orang di luar agama Islam, kok kacau ya. Iya. Gitu. Jadi kira-kira apa lagi tuh? Gini Bang, kalau seperti itu kan Abang tahu sendiri, artinya Edis sendiri penipu gitu. Dia ambil setengah. Iya, tapi yang dia ngomong juga sih nggak semuanya dia bohong, nggak. Tapi apa yang dia nggak bohong? Apa yang dia nggak bohong? Contoh dia bilang, apakah betul Nabi Muhammad kena sihir? Kan betul, ada hadisnya. Terus? Betul ada. Terus apakah banyak sih yang sesuai dengan hadis dia. Jadi dia bukan dia mengambil yang tidak ada di dalam Islam gitu. Bang, kalau dia bawa hadis coba bacakan Arabnya, rawinya siapa aja. Tanya kayak gitu. Hadis itu nggak sembarangan, ada sanadnya. Hadis yang dia baca terjemahannya. Sekarang asbabul wurudnya apa? Bilang rawinya siapa? Arabnya bacain, mencret dia. Jadi Islam itu ketat, dia memang disiplin ilmunya itu ketat, apalagi hadis. Hadis lebih rumit daripada Quran loh. Ya teman-teman ya, ada rawinya. Di situ ada kritikal dari rawinya itu juga ada gitu loh kalau hadis. Jadi kalau sembarangan bawa terjemahan Nabi Muhammad kena sihir, hadis siapa? Aiu babibu nanti. Bacain nanti ininya Arabnya. Bagaimana konteks dari Arabnya? Bingung juga dia. Gitu Bang, jadi nggak sembarangan di Islam itu sedikit-dikit ambil terjemahan, ditertawain Islam malah Anda. Apalagi kan kalaunya Edis itu kalau kami tampilkan di tengah umat Islam jadi bahan lawakan bagi umat Islam. Gitu. Jadi jujur Pak Ustadz ya, yang bikin saya kembali lagi ke Katolik memang ada masalah pribadi juga yang tidak mungkin saya sampaikan di publik ya, itu masalah pribadi saya internal ya. Yang kedua yang membuat saya kembali itu saya ragu tentang, mohon maaf aja Bang Ustadz, Pak Ustadz, tentang Nabi Muhammad. Saya masih mau pelajari dulu. Saya pengen tahu karena ada dulu cerita Nabi Muhammad memberikan makan kepada perempuan Yahudi. Terus? Yang buta. Terus sampai Nabi Muhammad wafat, kemudian perempuan itu dia kasih makan sama orang lain. Terus dia kan sering menghujat baginda Nabi gitu, Nabi Muhammad. Jadi orang itu bukan perempuan Bang, laki-laki pengemis di pasar itu. No, kok lain lagi? Itu laki-laki pengemis di pasar. Oh, bukan ibu-ibu tua ya, ibu Yahudi ya? Yahudi dia. Tapi pengemis tua di pasar, laki-laki.
Kebetulan dari kritik ulama itu hadisnya maudu, ceritanya maudu. Tetapi di balik cerita itu ada kesan dan pesan dari cerita tersebut gitu untuk memotivasi lebih baik. Tuh kan tahu saya ceritanya, tapi saya bilang palsu, jujur aja. Gitu. Saya sih sebenarnya yang penasaran itu Pak Ustadz Yusuf dengan Edis. Nanti setelah ini kan saya juga pengen masuk di Edis dengan klarifikasi. Waktu dia tuh di video dia tuh saya pernah nonton, dia bilang Yesus itu bukan Tuhan. Itu saya pengen nanya juga nanti. Yang tujuan saya masuk di Pak Ustadz ini, saya pengen nanya yang tentang Pak Ustadz, video Pak Ustadz itu yang Pak Ustadz mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob. Jadi itu maunya Edis. Tapi ada videonya. Maunya Edis bilang. Bukan, ada videonya. Iya, ambil fullnya, itu maunya Edis. Oh, ada fullnya ya? Ada lah video saya itu fullnya. Enggak ada itu kok, maunya ada, Edis. Gini, saya jelaskan tentang masalah Nabi Muhammad Rob ya. Bentar, saya jelaskan dulu. Ini biar mengedukasi juga bagi umat Islam gitu ya. Saya bukakan dulu Quran surah Yusuf dan tolong Anda perhatikan, kawan-kawan muslim juga perhatikan gitu ya. Quran surah Yusuf ayat 42 ya. Kemarin sampai ditertawakan Ustadz Wafi itu. yang kagak bisa baca sok-sokan baca ya Dis ya. Habis lah jadi tertawaan muslim ya. Oke. Jadi begini Bang ya. Nih. Ini ya Quran surah Yusuf 42 ya. Nah, di sini ini saya bacakan. Qala lilladzi dhanna anna minhu madhkurni 'inda rabbik. Nih Rabbika. Ya, dia Yusuf kepada orang yang diketahuinya akan selamat di mereka berdua. Jelaskanlah kepada nih ya Tuanmu. Kata Rabbik itu disemat kepada manusia menjadi Tuan. Nah, syaratnya kata Rob ini disematkan kepada manusia satu. Ya, ada kalimat yang tersusun. Kedua, ada domir, kata ganti milik dari yang disematkan kepada Rob. Contoh lagi ini, fa'ansahu syaitonu dzikra rabbihi. Ya, nih ada lagi domir hinya. Jadi kata Rob itu satu-satunya bisa disematkan satu kalau dia ada domir. Tapi kalau dia tidak ada domir, tidak bisa disematkan meskipun kepada Nabi Muhammad, nggak bisa. Kecuali seperti ini kalimat yang tersusun, terus ada domir yang menggantikan maksud yang dituju gitu. Jadi kalaunya apakah Nabi Muhammad bisa disebut Rob? Nggak bisa. Kecuali ada sebuah kalimat yang membangunnya cerita tentang Nabi Muhammad, lalu kata Rob itu disematkan untuk Nabi Muhammad disertai domir, baru bisa. Tapi kalaunya apakah Nabi Muhammad bisa disebut Rob? Ya nggak bisa. Kecuali dia ada kalimat yang tersusun dan ada kosakata domir pengganti gitu. Jadi seperti itu Bang. Gitu. Jadi di Al-Quran Anda tidak akan temui selain di sini. Coba kalau kita lihat ya, kita lihat kosakata Rob yang lainnya. Kosakata Rob yang lainnya ya teman-teman, ini tidak ada domirnya, nggak disematkan kepada manusia kecuali kepada Allah gitu. Ya Tuhan semesta alam, dimanapun kata Rob ini pasti disematkan untuk Allah gitu. Tetapi kalau ada domirnya, kata gantinya baru bisa disematkan kepada manusia. Nah, kalau kepada Nabi Muhammad apakah bisa? Ya kagak bisa. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bagus ya ininya ya.
yang jadi pertanyaan saya sekarang, kenapa di video itu Pak Ustadz mengakui gitu loh Pak Ustadz? Itu maunya Edis. Itu maunya Edis. Ya sudah Sup, ya biar dia senang ya udah, nggak apa-apa, terserahmu aja. Nabi Muhammad rob, ya rob, udah kayak gitu. Oh, iya, paham. Apa? Siapa juga? Masa Nabi Muhammad sudah ada namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. SAW gelarnya diubah Nabi Muhammad Rob, janggal gitu. Jadi antara dua bang ya, antara dua. Kalau nggak dipotong atau diedit edis, karena ada video panjangnya. Saya menjelaskan tentang masalah itu gitu. Iya. Saya sih jujur Pak Ustadz ya. Saya juga penasaran. Kemarin saya cari video panjang itu. Saya ketik di TikTok itu Ustadz Yusuf versus Edis TV. Saya nyari yang nggak ada, video panjangnya nggak ada itu. Nggak ada kalau di TikTok. Kalau Bang Edis itu 4 kali kabur dengan saya, ada di YouTube saya. Lihat aja di YouTube saya tuh. Ya. Iya. 4 kali loh kabur dia. Makanya kemarin dia terakhir dia DM saya, kamu nggak berani Sup. Kamu sadar diri nggak, kata saya, kamu itu 4 kali kabur. Supaya kau nggak kabur lagi, ya udah kau pulang, ku biayain debat di rumahmu. Bayangkan kayak gitu saya. Makanya kalau Anda mendengar sebuah kabar tentang saya, lebih baik langsung tanya ke saya gitu. Bagaimana sih kronologinya, kan kayak gitu. Betul. Kalaunya pemilik videonya si Edis, Anda nanya dengan Edis, ya dikibulin Edis. Kagak usah Anda bang ya, kagak usah Anda, Kristen aja dikibulin Edis kebanyakan. Itu sebabnya saya naik ini, tujuan saya memang itu, karena saya penasaran pengen tahu yang betulnya dari betul nggak Pak Ustadz itu mengakui gitu loh. Soalnya itu bagi kami nggak ada bang, umat Islam mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan atau Nabi Muhammad disematkan Rob, itu nggak ada satupun umat Islam. Kecuali Edis memaksa, biar menyenangi Edis, ya udah terserahmu aja kayak gitu. Nggak akan ada satupun, pasti nggak akan Anda temui satupun umat Muslim mengatakan Nabi Muhammad itu Rob, karena Rob itu hanya bisa disematkan kepada Allah. Terus kalaunya kepada manusia ada aturannya, ada tata caranya, ada kalimatnya gitu. Jadi kalaunya Edis, kata Edis Nabi Muhammad Rob Sup, ya jelas saya bukan. Saya udah bilang berapa kali kepada Edis bukan gitu, tapi berpuluh-puluh kali maksa. Ya biar lanjut diskusinya, ya udah terserahmu aja Nabi Muhammad Rob, ya udah gitu aja, senengin aja langsung. Iya. Baik, saya minta rekomendasi dari Pak Ustadz ini. Ada nggak buku yang memang pantas untuk saya pelajari tentang Nabi Muhammad yang menurut Pak Ustadz itu bagus gitu misalnya untuk kita yang mempelajari gitu. Gini bang, Sirah Nabawiyah itu banyak. Abang beli aja tentang masalah Sirah Nabawiyah, karena satu buku itu ya karangan dari beberapa karangan itu dia ada cerita yang berbeda-beda gitu. Jadi abang beli beberapa dari pengarang yang berbeda. Nanti ada cerita yang sama, ada cerita yang beda gitu. Jadi kalaunya untuk rekomendasi buku yang namanya Sirah Nabawiyah, memang umat Muslim harus punya gitu. Saya pun juga punya. Jadi kan sambil santai dibaca gitu. Sebenarnya gini bang ya, di dalam agama itu bukan dari oknum yang penyampainya juga yang kita lihat, enggak, tetapi dari konsepnya sebenarnya gitu. Konsepnya seperti apa, yang diajarkan para nabi seperti apa. Bukan kita harus melihat oknum pembawanya, nggak bisa. Kalau kita lihat oknum pembawanya, nanti Buddha kita katakan betul juga. Gitu. Terus juga pembawa Hindu, contoh dewa-dewa itu kita katakan betul juga. Nabi Muhammad dan Yesus kita banding, nanti kita katakan betul juga gitu. Salah kita katakan salah juga. Jadi bukan oknum pembawa agama tersebut yang kita pandang, tapi konsep keberagamaannya seperti apa, itu yang harus kita ambil gitu. Jadi seperti itu bang. Bukan berarti Anda harus bagaimana sih background pembawa agamanya ini.
nggak masuk ke dalam ranah konsep ketuhanan itu. Yang fatal itu, yang penting jangan salah sembah. Satu dulu bang, ya kalau saya menjadi anda gitu ya, melihat seperti Edis itu, anda berasal dari Katolik masuk Islam, melihat Edis, saya nggak akan kembali ke Kristen, saya bakal jadi agnostik dulu. Atau lebih baik ateis dulu. Kenapa? Karena Kristen menyembahnya manusia. Itu masalahnya. Lebih baik kita tidak bertuhan sama sekali gitu, daripada kita yang manusia menyembah manusia juga. Lebih baik saya ateis dulu gitu. Tapi jujur Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz bilang sembah manusia salah Pak Ustadz. Karena begini, kalau kami di gereja, kami tidak menyembah Yesus Pak Ustadz. Tidak menyembah Yesus? Tidak. Yang kita, contoh ya, kalau kita berdoa ya. Contoh saya kasih tahu Pak Ustadz gini. Dulu murid-muridnya bertanya kepada Yesus waktu di Sungai Galilea. Guru, ajarilah kami berdoa seperti Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya. Kemudian Yesus berkata, jikalau kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Itu yang diajarkan Yesus begitu. Bapak, berarti Bapak kan? Baik. Bapak. Baik. Sekarang saya mau tanya Abang menuhankan Yesus atau tidak? Yesus sebagai putra Allah gitu. Tuhan atau bukan? Tuhan dalam konteks yang dikata Bang Edis itu betul. Ya sama aja. Kalau yang dikatakan Bang Edis tentang Tuhan, betul, kita menaklukkan diri, kita tunduk, itu betul yang dikatakan dia, mengikuti apa yang dikatakan. Kalau itu begitu, benar. Saya akui kalau itu Bang Edis benar itu. Kalau menurut Anda Edis itu benar mengikuti, artinya menuhankan, Abang ngikutin Edis nggak? Bukan, yang dimaksudkan mentuhankan itu Bang. Karena bagi kami Yesus itu dia seorang nabi, dia juga guru, dia juga tabib, dia juga Tuhan, dia juga Tuhan, dia juga junjungan gitu. Karena, baik, begini Bang, Abang sepakat nggak gini yang dikatakan Edis ya? Kata Edis, umat Islam menuhankan Nabi Muhammad. Kenapa? Alasannya karena mereka umat Islam mengikuti Nabi Muhammad. Ya, itu kan Edis. Nah, apakah Anda sepakat atau tidak? Tapi menuhankan yang dalam arti Bang Edis itu seperti yang dia katakan dalam surat 45 ayat 23 itu kan, surat Al-Jatsiyah yang sering dikatakan berulang kali bahwa menuhankan itu hawa nafsu, contoh katanya dia kan, berarti itu kita tunduk. Itu kan hawa nafsu, takluk dengan hawa nafsu, betul. Umat Islam takluk dengan Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, betul? Iya, betul. Artinya umat Islam kata Edis menuhankan Nabi Muhammad, betul? Ya, menuhankan dalam arti itu katanya, bukan menyembah. Oh, bukan menyembah, pelin-pelan jadinya. Bukan. Karena yang dikatakan Bang Edis itu bukan berarti Tuhan dalam arti kita menyembah. Menyembah kayak hawa nafsu itu kan, makanya dia sering kan Bang Edis bilang kalau dia bertanya sama lawan debatnya itu dia secara tidak langsung itu. Gini, secara tidak langsung Abang mengatakan Edis salah berarti. Tidak. Maksudnya menuhankan itu bukan berarti kita menyembah seperti bahwa Tuhan itu alam sang pencipta langit dan bumi gitu. Terus benar kata dia, benar. Saya akui dia benar, kalau itu dia benar. Mentuhankan dalam arti kita tunduk, takluk, taat, mengikuti apa yang dikatakannya. Misalnya contoh, kita menjadikan dia suri teladan kan, kayak Nabi Muhammad kita baik gitu. Bang, abang di Katolik mengikuti Paulus. Abang kemiut. Oh sorry, iya ikut. Oh ikut. Kata Paulus Yesus Tuhan, abang ikut. Kepada kata Paulus Yesus itu Tuhan, abang ikut. Iya betul, dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Karena berarti abang sesuai definisi Edis menuhankan Paulus dong. Kan salah, bingung jadinya
Kristen ya, teman-teman ya, bingung gara-gara Edis gitu. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Abang mengikuti Paulus? Iya. Kata Paulus, Yesus itu Tuhan. Betul, betul. Berarti Anda takluk dengan Paulus? Iya. Berarti sesuai apa yang dikatakan Edis, Kristen menuhankan Paulus, Bang. Tetapi bukan menuhankan dalam artinya konteksnya menyembah Iya, ya, Sang Pencipta. nggak apa-apa, Bukan. nggak apa-apa. Tapi sesuai definisi Edis yang saya pakai, mau menyembah atau tidak, yang jelas Kristen artinya menuhankan Paulus kayak gitu. Tidak, kami tidak menuhankan Paulus. Tidak. Lah, bos standar ganda. Umat Islam menuhankan hawa nafsu, mengikuti Nabi Muhammad disebut menuhankan Nabi Muhammad, kata Edis. Ketika saya tanya umat Kristen, apakah mengikuti Paulus? Ikut. Kata Paulus, Yesus itu Tuhan. Betul, betul. Berarti Anda takluk dengan perintahnya Paulus. Iya. Ya sudah, berarti Kristen menuhankan Paulus, Bang. Kacau abang yang ketawa ya. Iya katanya teman-teman kayak gitu ya rumusnya jadi ya. Aduh ini. Tapi tidak. Bang, kalau Paulus tidak. Tidak. Edis ini bikin umat Kristen bingung loh. Sebagian ada keluar, sebagian ada yang benci Edis, sebagian ada yang mendukung, sebagian ada yang jadi mualaf loh. Iya. Tapi begini Pak Ustadz, biar tidak disalah paham ya. Kalau kami di Katolik, kalau berdoa itu, walaupun di pastor itu selalu mengatakan Allah Bapa kami dalam sorga, Allah Bapa kami. Jadi Allah Bapa yang di ini Pak Ustadz, bukan Yesus. Yesus, karena begini Pak Ustadz, sesuai dengan surat, coba Pak Ustadz kalau nggak percaya, ada di Lukas berapa tuh? Lukas 7 ya kalau nggak salah. Di mana orang perempuan berdosa itu datang ke orang Farisi. Terus? Nah, orang Farisi ini mengundang Yesus makan ke rumahnya. Kemudian datang orang berdosa itu, perempuan berdosa itu menciumi kaki Yesus. Kemudian dia menangis, membasuh kakinya, meminyaki kakinya. Nah, dan di situ ada orang Farisi itu berkata dalam hatinya, si Simon ini, jika dia seorang nabi, tentu ia tahu siapa wanita ini. Kemudian Yesus berbalik dan berkata kepadanya, saya tahu orang ini Simon. Nah, berarti bagi orang Farisi Yesus itu nabi gitu loh. Berarti kami menerima semuanya. Dia nabi, dia juga junjungan, dia guru gitu loh. Baik, saya ikuti. Tahukah Bang, di Matius orang yang menyembah dan menuhankan Yesus, menyebut Yesus itu Tuhan di luar Bani Israel, maka bagi Yesus orang tersebut anjing, Bang. Iya, ya tahu saya. Di Matius ya, Lah, tahu. Matius 8. Abang orang Israel bukan? Bukan, itu Bukan. ceritanya begini Pak Ustadz. Bentar, saya mau Abang bisa bantah. Abang bisa bantah setelah saya menanyakan sama Abang. Abang bukan orang Israel, betul? Tuh. Betul. Abang menuhankan Yesus, menyebut Yesus Tuhan? Ya. Betul gitu ya. Terus selain menyembah Bapak, Abang juga menyembah Yesus? Tidak. Tidak. Berarti dua kriteria Bang yang dikatakan oleh Yesus di luar Bani Israel yang menyebut Yesus itu Tuhan, bagi Yesus dia adalah anjing, Bang. Tapi konteksnya itu bukan begitu ceritanya Pak Ustadz. Ibu itu ceritanya ibu itu dari Kanaan. Iya, di luar Israel, betul. Ya. Tuh. Terus dia menyebut Yesus apa? Dia guru kan dia panggil. Bukan guru, Tuhan dia panggil, Bang. Tuan ya. Bukan Tuhan, Tuhan. Ya, intinya itu guru. Intinya begini Pak Ustadz. Kalau kita sudah saya pelajari itu tentang itu malah bagus cerita itu bahwa membenarkan bahwa walaupun di luar Israel tetap terjadi mujizat itu. Bahwa kita semua ini sama ciptaan Tuhan itu. Artinya di situ terakhir kan dia berkatakan, Yesus berkata gini, terakhir. Besar imanmu ibu, terjadilah kepadamu sesuai kehendakmu. Kemudian anaknya itu sembuh gitu. Berarti kan
Bang. Berarti kan mujizat itu bisa terjadi kepada siapapun gitu loh. Bang, coba abang baca nih. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, apa nih? Tuhan. Iya, tapi teks aslinya tuh bukan Kurios. Oh, bang, kalau sudah lihat original ini Kurios kan? teksnya, iya Kurios. Kurios. Artinya diterjemahkan Tuhan. Oh, Tuhan. Berarti Ya. Yohanes 13 Yohanes 13 bukan Tuhan ya, berarti Tuhan ya. Tuhan ya. Tuhan, saya udah pelajari semua. Jadi coba coba abang ya. Ini Kurios juga nih. Ini kan dipaksa Kristen jadi Tuhan nih. Ya, Kamu menyebut ya. aku guru dan Tuhan nih. Ini Ya, salah Tuhan teksnya, sebenarnya. salah terjemahannya. Salah, iya salah. Salah ya, ini. Oh, salah ya teman-teman. Jadi Yohanes jujur itu 13 salah terjemahnya ya. Saya begini Pak Ustadz, saya kan Ya udahlah, kalau kata abang salah ya nggak apa-apa dah. Iya, saya kan orang IT, sudah saya pelajari Pak Ustadz. Bagaimana kita mau mengetahui sesuatu, kita harus tahu dari akarnya. Tentu kayak kalimat itu kita harus tahu original teks. Makanya saya mengakui kalau Al-Quran itu kan ada original teksnya. Bahkan yang saya akui di Al-Quran itu ada satu ayat di mana dia mengatakan ada orang yang ingin menulis Al-Quran juga, tetapi tidak bisa dan bahkan tidak ada artinya. Maksudnya gini, jika kita memang betul mengatakan Al-Quran itu bukan wahyu, kita coba tulis tulisan Arab, tidak akan ada artinya nanti. Jadi tidak bisa ada orang yang bisa susun seperti Al-Quran gitu maksudnya. Ya, itu saya udah tahu. Betul. Ya, saya udah pelajari itu, saya akui. Makanya merujuk untuk mengetahui Injil itu saya merujuk ke original teksnya. Seperti di Lukas di Lukas 11 ayat Lukas 2 ayat 11 di mana kelahiran Yesus kan, di situ kan salah arti orang kan, salah arti. Di Kristus itu kan sebenarnya ya bukan Tuhan yang lahir tapi Kristus. Di Kristus Tuhan berarti orang yang diurapi Tuhan gitu maksudnya. Nah, Anda tahu tuh teks terjemahannya salah ya. Teks terjemahannya salah. Tapi masih aja Anda imani, ngapain? Iya, itu yang dulu membuat saya kan saya dulu sempat mualaf kan saya bilang tadi. Kemudian saya kembali lagi. Kenapa saya kembali lagi? Karena saya ada benarnya juga Bang Edis gitu. Dia mengatakan banyak yang tentang Nabi Muhammad yang tidak diketahui oleh bahkan umat Muslim sendiri, bertentangan. Beberapa orang yang naik di dia itu sering berantem gitu. Ada yang bilang gini, Muhammad itu iya, kami menuhankan Muhammad gitu. Ada yang mengatakan begitu Pak Ustadz. Bahkan 2 orang Muslim yang naik itu mengakui. Kemudian dinaikin lagi satu orang itu tidak mengakui. Jadi bagi saya itu masih tanda tanya gitu loh. Bukan tanda tanya. Allah jelas mengatakannya di Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Jadi kalau ada umat muslim naik ke tempat Edis, apakah kamu menuhankan Nabi Muhammad? Iya, kata dia. Minta dalilnya, di mana Nabi Muhammad Tuhan? Kalau ada dalilnya Nabi Muhammad Tuhan, potong telinga saya ya. Berarti itu muslim kagak belajar. Udah dibilang Allah itu seperti apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allahus somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, bukan yang digantung oleh makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nabi Muhammad punya anak, Bang. Ya. Kacau. Gitu. Baik. Boleh saya bertanya Pak Ustadz? Silakan. Ada kebimbangan yang saya mau tentang Nabi tentunya ya. Betulkah ibu dari Nabi Muhammad itu agamanya Nasrani? Betul Pak Ustadz? Dari mana pula? Agamanya Nasrani dapat di mana? Kalau misalkan kalau dari ke-11
istri Nabi Muhammad itu ada nggak yang beragama lain gitu Pak? Bang, Yang bukan begini Islam? Bang ya. Yang Anda sebutkan ibunya kan? Ya. Diambil bentar ya. Soalnya saya nonton di Buya Sakur, ada videonya Buya Sakur itu, dia mengatakan begitu Buya Sakur Pak Ustadz, almarhum. Gimana katanya? Ya ibu dari Nabi itu adalah orang Nasrani. Ada videonya di apa di profil saya kok, di apa akun Bang, saya nih. Saya ada. Ini saya bantah aja ya Bang ya. Boleh. Nih ya. Silsilah Rasulullah. Allah senantiasa memindahkan diriku dari tulang-tulang sulbi yang baik ke dalam rahim-rahim yang suci, jernih dan terpelihara. Jadi kagak ada orang tua Nabi itu penyembah berhala atau Kristen Bang. Ya, tuh dalilnya udah saya kasih. Nggak ada orang tua Nabi itu agamanya Kristen, nggak ada pun. Ibunya bukan ya Pak Ustadz ya? Ya itu tadi ibunya yang saya kasih itu. Nih, ya silsilah Nabi. Ya, nih. Ya, saya ambil dari hadis syarif silsilah Rasulullah. Apa kata Nabi? Allah senantiasa memindahkan diriku dari tulang-tulang sulbi yang baik ke dalam rahim-rahim yang suci, jernih dan terpelihara. Kalau udah jernih, terpelihara, suci, kira-kira orang tua Nabi nyembah manusia enggak? Enggak bakalan nyembah manusia, gimana sih? Ya. Oke, pertanyaan berikutnya boleh Pak Ustadz? Loh, kok hilang suaranya? Halo? Suaranya hilang Pak Ustadz. Suaranya hilang. Oh ya udah. Ya udah ada ya. Iya. Baik, satu pertanyaan saya Pak Ustadz yang selalu menjadi pertanyaan dalam benak saya. Kan dulu saya kan sudah pernah sholat. Tentu Terus? yang saya mau ingin tahu, semua kita umat muslim kan waktu itu saya bertanya sama teman saya, memang kita harus menghadap ke kiblat kan? Kiblat itu tepatnya di Mekah gitu. Untuk berdoa itu Tuhan itu kan ada di mana-mana gitu. Yang tadi kita berdoa di kamar Baik, gimana kan bagi saya ya pribadi ya, maksudnya saya tidak mengatakan umat muslim enggak, saya bertanya dalam hati saya bahwa bagi saya baik. Kita berdoa di manapun bisa, Tuhan itu ada di mana gitu. Ya, Baik. terima kasih. Bang. Silakan, Ustaz. Bang, perhatikan doa dengan sholat ya. Kalau berdoa biasa mau ke arah langit pun bisa Bang ya. Saya mau ke arah sini, ke arah kamera, atau ke kiri saya, atau ke kanan saya, atau ke belakang saya, atau ke bawah, bisa saya kalau berdoa ya. Tapi kalau sholat beda dengan doa. Sholat itu ada aturannya. Aturannya seperti apa? Seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Arahnya kemana Nabi? Ke arah Ka'bah. Kenapa jadi arah Ka'bah? Karena ada perintah Allah. Di mana ada perintahnya? Quran surah Al-Baqarah ayat 150. 150 ya. Ya, Al-Baqarah 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dimanapun kalian berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dicontohkan Nabi waktu sholat ke arah Masjidil Haram. Kayak gitu kalau sholat. Kalau Nabi berdoa, ke arah mana aja Nabi bisa. Gitu. Jadi sholat itu ada aturannya, ibadah, ritual ibadah yang punya aturan gitu. Tapi kalau sholat dimanapun, kapanpun, arahnya bisa. Yang penting jangan di septic tank gitu. Baik, berarti pertanyaan saya Atau di WC. Oke, baik. Berarti pertanyaan saya Pak Ustadz, mengapa? Berarti pertanyaan saya,
apakah sholat itu bukan berbeda dengan apa perbedaan sholat dan berdoa? Karena setahu saya dulu waktu saya sholat itu setelah saya sholat saya berdoa gitu loh. Maksudnya setelah selesai berapa rakaat gitu, setelah itu saya duduk lagi saya berdoa begini kayak gitu. Jadi jadi begini Bang. Kalau sholat itu ada tata tertibnya, ada syarat, ada rukunnya. Kalau doa itu ya memang ada tata tertibnya, ada adabnya juga, sama seperti sholat ya. Cuma pembedanya yang satu ritual, yang satu langsung kita meminta kepada Allah, bukan berbentuk ritual gitu. Jadi doa itu kita menengadahkan tangan ya kemanapun arahnya bisa, karena di dalam Quran surah Al-Baqarah, kemanapun kalian menghadap, disitulah ada wajah Allah. Jadi mengharap untuk doa itu bisa kemanapun gitu. Tapi kalau ibadahnya sudah ada contoh, itu nggak bisa kita ubah-ubah. Kalau kita ubah-ubah, maka artinya apa? Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Sudah dicontohin Nabi, ente malah ubah-ubah. Ya paham. Gitu. Oke, terima kasih Pak Ustadz, bagus ya. Kemudian yang terakhir boleh saya bertanya lagi Pak Ustadz atau? Silakan. Baik, saya sudah baca Al-Quran, tapi mohon maaf yang saya bacakan terjemahan. Di situ saya dapat bahwa Allah memerintahkan untuk di dalam Al-Quran itu sholatlah kamu di waktu petang dan di tengah-tengah siang atau gimana? Pokoknya intinya 3 kali saya baca itu. 3 5 kali. Bang. Di Al-Quran cuma 3 yang saya dapat Ustaz. Tengah-tengah siang berarti kan petang dan ada satu ayat yang menunjukkan malam, petang, siang, terus wusto itu zuhur dan asar gitu. Gimana tuh Ustaz? Di dalam Quran surah An-Nur dan beberapa nih ya. Abang bisa lihat di dalil ini. Oh iya, baik. Saya lihat tuh. Nanti kalau nggak ditunjukkan, dibaca doang, katanya saya nggak pakai data. Iya.